Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya Mbak ya di ruangan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumaisa. Saya merupakan konseling yang akan bertugas di hari ini. Nah, semalam teman saya sudah melakukan pengkajian ya Mbak ya. Nah, tapi di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu. Kalau saya boleh tahu nama Mbaknya siapa Mbak? Nama saya Vika Sari. Vika Sari. Untuk nama Masnya? Hartono. Ya, Mbaknya umurnya berapa Mbak sekarang? Umur saya 19 tahun. 19 tahun ya Mbak ya. Kalau umur Masnya? 22 tahun. 22 tahun. Oke. Nah, jadi semalam itu kan sudah dilakukan penyuluhan kesehatan ya oleh teman saya ya. Jadi untuk itu hari ini kita akan membahas atau menjelaskan apakah saja permasalahan yang ada terjadi pada keluarga kalian. Nah, sebelumnya itu saya mau nanya nih, Masnya tahu nggak sekarang ini keluarga Mas ini di dalam tipe keluarga seperti apa? Kemarin sih kami dijelasin sih katanya sekarang itu tahap perkembangan baru menikah ya. Karena kami katanya baru menikah terus belum punya anak. Nah, iya, belum punya anak ya Mas ya. Jadi itu bisa dinamakan dengan tipe keluarga pemula ya Mbak ya. Nah, jadi semalam sudah ada dijelaskan oleh teman saya belum tentang perkembangan keluarga. Ada yang ini Mbaknya bisa dijelaskan? Kemarin katanya ada 3 ya? Iya, kemarin ada 3. Pertama itu keluarga yang memuaskan, kemudian yang kedua keluarga besar yang harmonis, terakhir itu Punya anak. punya anak. Iya, punya anak. Nah, jadi permasalahannya gimana nih sekarang, Mbak? Kalau menurut saya sih ya Mbak, yang pertama kan itu tadi hubungan suami istri ya Mbak ya, dimana di sini kami masih suka berantem sih Mbak, kayak masalah kecil biasa lah ya Mbak ya, masih suka ke bawah-bawah egoisnya saya. Kemudian yang kedua itu kan keluarga besar ya Mbak, dimana di sini kami masih tinggal sama orang tua saya juga Mbak. Jadi tinggal sama orang tua. iya, tapi alhamdulillah keluarga besar masih harmonis sih Mbak. Dan kalau untuk punya anak itu, kalau dari orang tua saya, terutama ibu, itu belum boleh sih Mbak, karena berhubungan ekonomi kami masih kurang gitu Mbak. Masih kurang. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, kalau begitu berarti untuk Masnya gimana nih? Kan seharusnya Masnya ingin punya anak ya, tapi dilarang sama mertua ya Mas ya. Iya. Jadi perasaan Masnya gimana? Ya gimana lagi ya. Gini sebenarnya sih menurut saya kan udah dua. Pengen sih punya anak cepat, cuma kemarin juga dijelasin sama orang tua karena sekarang kan udah kerja sih saya, cuma katanya penghasilannya itu belum cukup. Takutnya nanti kalau kami punya anak cepat itu perekonomian kami itu gak stabil, jadi nanti bisa terlantar. Perasaannya sih agak sedih juga, tapi bagaimana lagi. Itu masalah keuangan juga, paling sekarang lagi usaha aja sih dengan nyari tambahan. Tapi dengan seperti itu hubungan sama mertua masih baik ya Mas ya, walaupun dilarang untuk memiliki anak, tapi Masnya sudah ingin. Alhamdulillah sih masih baik. Kemarin juga ibu mertua saya juga itu ngomongnya baik-baik, enggak juga. Dia yang jelasnya pelan kok, baik, ngasih pengertian ke saya kemarin. Kemarin sih sempat agak emosi juga sih pas dilarang. Cuma sesudah diajak ngobrol sama ibu kemarin, katanya sih nggak boleh dulu. Nah, ya begitu ya Mas ya. Nah, jadi kan tadi Mbaknya bilang suka berantem ya. Biasa. Jadi kalau misalnya lagi berantem gimana nih untuk menyelesaikan masalah berantemnya? Kalau misalnya Masnya nih kalau lagi berantem sama Mbaknya gimana ngadapin Mbaknya? Kami sering berantem sih emang sih. Kami nikahnya sih baru 3 bulan. Jadi ya berantem sih kata orang sih wajar. Agak kaget juga sih pertama pas berantem habis nikah.
aku gimana, kaget gitu, kok bisa awalnya sih, dulu nggak pernah berantem, sekarang tiba-tiba kok cuma masalah sepele aja sih kadang kami berantem. Oh iya begitu ya. Nah kalau mbaknya nih misalnya kalau lagi berantem atau lagi kesel sama suaminya atau ada masalah itu mbaknya gimana nyikapinnya mbak? Kalau saya sih masih suka ke bawah suasana dulu ya Mbak. Oh iya Jadi karena masih remaja ya mbak ya. jadi kadang ya mentok itu nangis sih Mbak. Nangis. Iya. Kalau nangis dibujuk nggak? Sering dibujuk sih juga. Jadi kalau lagi berantem itu, kalau udah lihat dia nangis ya kami berhenti dulu. Nah, baik kan Ngalah gitu ya. juga sih. Oh iya iya. Nah jadi kan tadi permasalahannya ekonomi ya karena nggak boleh punya anak dulu gara-gara ekonomi. Nah bagaimana nih kalau suatu saat nanti misalnya ekonomi masnya sudah stabil, keluarga kalian ekonominya sudah stabil, untuk mbaknya apa sih rencana selanjutnya kalau misalnya udah stabil dan mungkin kan kalau udah stabil sudah boleh ini ya punya anak ya. Nah gimana nih rencana mbaknya mau punya anak berapa mbak? Menurut saya pribadi sih Mbak ya, kalau ekonomi udah stabil, saya maunya tuh ya namanya orang berkeluarga ya Mbak ya, pasti mau misal lah Mbak ya, walaupun nggak jauh dari orang tua, mau mandiri, hidup mandiri lah dulu Mbak ya. Terus kalau punya anak sih saya mungkin maunya satu dulu Mbak, biar gimana, biar saya kan pertama juga. Iya. Jadi saya bisa fokus mengurus satu itu, mungkin kalau dia udah besar bisa nambah lagi Mbak. Oh iya. Iya. Kalau masnya sendiri gimana mas? Kalau saya sih lagi, kalau misalnya sekarang kan lagi nyari kerja juga sampingan buat nambah usaha buat penghasilannya. Kalau insya Allah nanti ekonomi kami udah membaik sih, sama seperti istri saya pengen juga bisa. Jadi kami pengen punya rumah sendiri biar nanti kami bisa lebih mandiri. Terus kalau untuk masalah jumlah anak sih, kalau jumlah sih saya nggak matok. Yang penting saya sih pengennya punya anak secepatnya aja. Kalau untuk masalah jumlah sih nggak dulu. Sama seperti tadi kata istri saya juga kayak gitu. Jadi kalau ada anak pertama nunggu agak gede dulu baru punya Di lagi. jarak ya mas ya? Iya, di jarak. Nah tadi berantem ya, jadi bagaimana nih kalau misalnya berantem bagaimana baiknya kalau menurut mbaknya? Kalau menurut saya sebenarnya saya harus menurunkan ego ya Mbak ya. Tapi ya gimana ya Mbak, saya suka masih kebawa gitu sih, kebawa suasana. Ya mungkin saya harusnya ngerti, dia juga udah kan capek pulang kerja. Jadi harus mahamin juga sih Mbak. Ya kalau masnya sendiri nih gimana kalau berantem sama mbaknya? Kami sih kalau berantem, kami masalah berantemnya sih kebanyakan masalah ekonomi. Jadi kadang kalau berantem masalah ekonomi itu kadang ngalah juga kan. Masalah ekonomi kan dia itu kan masalah kurang penghasilan kami kan, bukan masalah boros. Jadi itu ngerasa salahnya itu ke saya karena masih belum bisa menghasilkan uang yang banyak kan buat kehidupan keluarga kami. Terus kadang juga mikir dia kan masih muda ya, lebih muda dari saya, umur dia masih 19 tahun. Jadi orang-orang juga sering ngasih tahu sih, katanya saya harus lebih sabar ngadepin karena dia kan masih jiwanya masih remaja. Beda sama saya katanya yang udah mulai berumur. Gitu ya mas ya. Nah jadi hari ini sudah dapat ya keinginan dari mbaknya, keinginan dari masnya. Semoga makin kedepannya keluarganya makin harmonis ya mas ya. Iya. Nah jadi saya akhiri konseling kita pada hari ini dan terima kasih sudah datang ke sini. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Makasih ya Mbak. Ya, Permisi ya Mbak. Permisi ya. Assalamualaikum.